Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Abbas dengan NIM 0201201028 dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi tentang sejarah pemungutan pajak yang mana untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah hukum pajak. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, mari langsung saja masuk pada materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini yaitu ada 4 pembahasan, yang diantaranya pembahasan yang pertama yaitu bagaimana terbentuknya suatu negara, yang kedua yaitu ada fungsi pemerintahan, yang ketiga yaitu ada hubungan negara dan warga negara, dan yang terakhir yaitu ada sejarah pemungutan pajak. Pembahasan yang pertama di sini kita masuk pada bagaimana sih terbentuknya suatu negara. Di sini poin pertama yaitu manusia merupakan makhluk bermasyarakat atau zoon politikon menurut Aristoteles. Zoon politikon itu merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Aristoteles untuk menyebut makhluk sosial, yang artinya setiap manusia itu sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam bermasyarakat tanpa berhubungan dengan orang lain dan tetap secara individu. Itu terlibat dalam suatu ikatan dengan kelompoknya masing-masing. Dan poin kedua di sini ada, maka manusia membutuhkan seorang pemimpin. Kenapa? Agar dapat mengatur kehidupan sosial dan berkelompok itu menjadi lebih baik dan dianggap lebih cakap, serta memiliki karisma sebagai seseorang yang patut dihormati, ditaati perintahnya, dan diteladani sikap serta tingkah lakunya. Dan dengan adanya pemimpin tersebut, kehidupan manusia itu jauh lebih teratur. Pada poin ketiga di sini yaitu adanya organisasi atau lembaga yang lebih teratur dan memiliki kekuasaan yang disebut sebagai negara. Kenapa? Karena semakin luas dan kompleksnya masing-masing kelompok, maka akan semakin besar dan semakin banyak pula kesulitan-kesulitan yang timbul, baik masalah internal antar individu dalam kelompok itu sendiri maupun masalah dengan pihak-pihak eksternal. Interaksi antar kelompok juga memerlukan suatu aturan yang lebih terstruktur daripada sebelumnya. Hal itu juga yang menjadi alasan mendasar kenapa perlunya dibentuk suatu organisasi yang lebih teratur dan memiliki kekuasaan yang memadai. Pada poin 4 yang ini yaitu terdapat suatu mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur rakyat agar bisa berbuat ataupun bersikap. Dengan adanya negara dapat mengatur rakyatnya, maka negara tersebut diberi kekuasaan ataupun authority yang dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan ataupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara itu sendiri. Dan kekuasaan tersebut berhak dimiliki oleh negara. Karena secara historisnya itu timbulnya negara adalah untuk mengatur kehidupan yang jauh lebih baik. Bahasan yang kedua, di sini ada fungsi pemerintah, di mana fungsi pemerintah di dalam suatu negara itu sangat-sangat penting. Jika pemerintah tidak berfungsi dengan baik, maka akan berpengaruh besar terhadap kestabilan suatu negara. Dan pemerintah juga memiliki wewenang dalam mengatur kehidupan bernegara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga sudah semestinya untuk bertanggung jawab pada kehidupan rakyatnya itu sendiri. Dan di sini ada menurut Miriam Budiarjo tahun 1998, fungsi pemerintahan yaitu ada 4. Yang pertama melaksanakan penertiban, yaitu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah adanya bentrokan-bentrokan di dalam masyarakat. Maka negara itu harus melaksanakan penertiban dan dapat dikatakan juga bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. Poin kedua yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini juga dianggap penting terutama bagi negara-negara baru. Dan pandangan ini di Indonesia tercermin di dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Pada poin ketiga yaitu di sini adanya fungsi pertahanan. Hal ini juga diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Dan untuk itu negara juga dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi menegakkan keadilan. Hal ini juga dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Fungsi pemerintah dalam perekonomian yaitu menjaga kestabilan ekonomi negara dan rakyatnya.
Tanpa campur tangan pemerintah dalam masalah kebijakan ekonomi, kondisi perekonomian tentunya tidak akan berjalan dengan seimbang. Selain masalah ekonomi yang merupakan faktor penting untuk dijalankan dengan baik oleh pemerintahan adalah penegakan hukum, politik, serta pertahanan negara. Oleh karena itu, pemerintahan juga tentunya memerlukan modal berupa dana yang dimana salah satunya itu berasal dari pajak yang merupakan peran serta warga negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Dan dari fungsi ekonomi ini, pemerintah yang berhubungan dengan pajak yaitu keadilan masyarakat yang dimana dengan pajak yang dipungut di atas warga negara yang memiliki kemampuan akan dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan negara dan warga negara. Negara itu sendiri merupakan organisasi sekelompok orang yang bersama-sama mendiami dan tinggal di satu wilayah dan mengakui suatu pemerintahan. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara secara konstitutif yaitu adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 Ayat 1, warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia itu sebagai tanah airnya serta bersikap setia kepada NKRI yang telah disahkan dengan undang-undang yang dimana Indonesia juga menganut sistem pemerintahan demokrasi sesuai dengan Pancasila. Dan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tujuan negara Republik Indonesia itu ada 4: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tidak akan adanya negara tanpa warga negara, dan warga negara merupakan unsur terpenting dalam hal terbentuknya suatu negara. Warga negara dan negara juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya itu saling berkaitan dan memiliki hak serta kewajibannya masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Selain itu, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik memiliki banyak kewajiban yang harus kita laksanakan untuk negara. Negara juga membuat peraturan dan hukum, pastinya juga bertujuan yang baik untuk kelangsungan hidup serta tertatanya suatu negara. Hukum di Indonesia jika diklasifikasikan menurut wujudnya itu ada 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dengan adanya hak dan kewajiban yang sama, setiap warga negara Indonesia juga diantaranya yaitu kewajiban membayar pajak. Di sini pada poin pertama, yaitu menurut amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pasal 23A, yaitu menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara itu diatur dengan undang-undang. Pada poin yang kedua, yaitu di sini ada Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 angka 1 itu menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu sendiri. Pada pembahasan yang terakhir di sini ada sejarah pemungutan pajak. Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti ataupun pemberian secara cuma-cuma yang berbentuk natura, yaitu berupa padi, ternak, ataupun hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Namun, sifat ini merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja ataupun penguasa. Dan seiring dengan perkembangannya, sifat upeti ini diberikan oleh rakyat itu tidak lagi hanya untuk kepentingan raja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri, yang artinya pemberian kepada rakyat ataupun penguasa itu digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan, memelihara jalan, membangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan-kepentingan umum lainnya. Perkembangan dalam masyarakat juga mengubah sifat upeti yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilannya juga lebih diperhatikan.
Untuk memenuhi unsur-unsur keadilan ini, maka rakyat juga diikut sertakan dalam membuat suatu aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya juga akan dikembalikan hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda juga ternyata telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak. Kurang lebih ada 11, bisa kita lihat di sini. Yang pertama yaitu ada ordonasi pajak rumah tangga, yang kedua ada aturan bea materai, yang ketiga ada ordonasi bea balik nama, yang keempat ada ordonasi pajak kekayaan, yang kelima ada ordonasi pajak kendaraan bermotor, yang keenam ada ordonasi pajak upah, yang ketujuh ada ordonasi pajak potong, yang kedelapan ada ordonasi pajak pendapatan, yang kesembilan ada undang-undang pajak radio, yang ke-10 ada undang-undang pajak pembangunan 1, dan yang terakhir di sini ada undang-undang pajak peredaran. Undang-undang diantaranya yaitu di sini ada undang-undang pajak penjualan tahun 1951 yang diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 1968. Ada undang-undang nomor 21 tahun 1959 tentang pajak dividen yang dirubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1967 tentang pajak atas bunga, dividen, dan royalti. Di sini juga ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa. Lalu ada Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang pajak bangsa asing. Dan yang terakhir yaitu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang tata cara pemungutan PPD, PKK, dan PPS atau tata cara MPS MPO. Terlalu banyaknya undang-undang yang dikeluarkan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Selain itu juga beberapa undang-undang yang sebelumnya ternyata dalam perkembangan itu tidak memenuhi rasa keadilan dan masih membuat unsur-unsur kolonial. Bahkan sistem perpajakan yang semula official assessment juga dirubah menjadi self-assessment. Oleh karena itu, pada tahun 1983, pemerintah bersama-sama dengan DPR mereformasikan undang-undang perpajakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Yang kedua di sini ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 juga tentang pajak penghasilan atau PPh. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 itu tentang PPN dan PPNBM. Ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 yaitu tentang PBB. Ini masih menggunakan official assessment. Dan yang terakhir yaitu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 tentang bea materai atau BM. Pada tahun 1994 kemudian mengalami perubahan di tahun 83 tadi dengan mengubah beberapa pasal yang dipandang perlu dengan adanya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9, Undang-Undang Nomor 7 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10, Undang-Undang Nomor 8 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11, dan Undang-Undang Nomor 12 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12. Kemudian, pada tahun 1997, pemerintah juga membuat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan masalah perpajakan untuk mendukung undang-undang yang sudah ada. Yaitu, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 juga tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 97 tentang penerimaan negara bukan pajak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus-menerus untuk memberikan rasa keadilan dan pelayanan kepada wajib pajak, pada tahun 2000 pemerintah juga kembali mengubah undang-undang perpajakan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPNBM, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang PPSP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang BPHTB, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PDRD, dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai. Dan terakhir, Undang-Undang Perpajakan baru-baru ini dilakukan itu pada tahun 2007 dan 2008,
yang menghasilkan yang pertama di sini ada Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 yang berlaku mulai tahun 2008, Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 berlaku mulai tahun 2009, dan Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 berlaku mulai tahun 2010. Di sini dapat ditarik kesimpulan, manusia itu sebagai makhluk sosial sejak dulu selalu hidup berkelompok, bekerja sama untuk dapat bertahan hidup, serta melanjutkan kehidupannya. Semakin luas dan kompleksnya masing-masing kelompok, maka akan semakin besar juga dan semakin banyak pula kesulitan-kesulitan yang timbul. Hal tersebut juga yang menjadi alasan mendasar kenapa perlunya dibentuk suatu organisasi yang lebih teratur dan memiliki kekuasaan yang memadai. Organisasi yang memiliki kekuasaan seperti itu yang kemudian dinamakan sebagai negara. Dan fungsi pemerintahan di dalam suatu negara itu sangat-sangat penting. Dalam menjalankan fungsinya juga, pemerintah tentu memerlukan sebuah dana, dan saat ini sumber penerimaan negara yang paling besar yaitu berasal dari pajak. Dan sampai saat ini juga peraturan perpajakan itu terus masih disempurnakan. Demikianlah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian mungkin ada kesalahan kata ataupun beberapa pernyataan yang salah. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Boleh saya pantun sebentar? Ada burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Maria Abbas, pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.